Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Bangun semua. Kembali lagi dengan saya Sony Sutarsa, founder dari ngebangunrumah.com. Hari ini kita sedang berada di lokasi salah satu proyek dari ngebangunrumah.com yang berletak di Pondok Gede, Bekasi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh rumah satu lantai, tapi di sampingnya itu ada plat beton yang sudah kita cakar ayam ya. Jadi rumah tumbuh ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat semua. Untuk tampak depannya ya. Dia itu bisa dilihat di sana itu ketinggian dari bawah sampai atas itu kena 7 meter ya. Sampai dengan nok atas ada overstack itu kita 7 meter. Jadi lumayan tinggi Sobat Kang Bangun semua. Kenapa kita buat tinggi seperti itu? Karena di sini nih nggak biasa nih kita merenovasi setinggi itu, karena di sini ada sedikit perbedaan terkait dengan posisi tanah. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat semua dari samping ya. Jadi untuk area tanah di rumah ini itu tidak siku, dia miring, bisa dilihat ya, miring. Jadi tampilannya itu tidak bisa dibuat pendek. Kalau seandainya kita buat pendek, dia kelihatan kalau bahasa Sunda bilang demek ya. Makanya kita buat tinggi tanpa depan. Kenapa? Supaya ketidaksikuan area tanah itu tidak terlihat. Nah, Sobat Kang Bangun bisa lihat nih ke sini. Nah, ini miring ya. Area tanahnya miring. Terus di depan mengecil, di belakang kita lihat Sobat Kang Bangun semua. Nah, di sini melebar. Ya, jadi tampak depannya itu harus dibuat tinggi. Tapi nah ini bisa dilihat dari samping ya. Jadi rumah ini tuh sudah mau selesai teman-teman semua. Sudah akan kita lakukan serah terima di minggu depan dengan salah satu klien kita. Itu Ibu Alani, Bapak Valentino, dan Pak Michael sekeluarga. Nah, kita bisa lihat juga dari samping. Di sini ada anak tangga, di mana anak tangga ini aksesnya itu ke pintu belakang ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Terus ada tangga besi. Ini namanya kalau kita bilang tuh tangga monyet. Kalau orang proyek bilang tangga monyet. Kenapa dibilang tangga monyet? Karena aksesnya itu vertikal satu untuk ke atas, untuk naik. Di mana fungsinya itu untuk kontrol area atas ketika ada kerusakan mesin air ataupun mesin pendorong, ataupun kita mau menguras toren. Sekaligus kalau seandainya ada genteng yang pecah, kita bisa ganti ya lewat sini, nggak usah naik-naik ke dalam ya lewat lubang manhole, nggak usah lewat tangga ini. Nah, itu salah satu fungsinya. Oke ya, Sobat Kang Bangun, kita balik ke depan lagi ya. Oke, Sobat Kang Bangun, kita lihat di depannya ada apa nih. Nah, di sini Sobat Kang Bangun bisa lihat, di sini ada area, ini tuh speed tank ya. Speed tank yang kita buat dengan ukuran kedalaman itu 2 meter. Kalau untuk panjang kayak lebarnya mengikuti area kemiringan ini, si taman. Ini di atasnya rencana akan kita kasih tanah, tanam rumput. Nah, di sini ada pipa nih ya. Pipa ini tuh pipa udara ya, supaya sirkulasi pembuangan air kotor itu tidak penuh. Ini dikasih udara, uapnya itu lewat sini salah satunya. Nah, terus untuk bagian carport. Nah, ini agak sedikit beda teman-teman. Biasanya kalau seandainya di area carport itu ada pagar besi ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dari spesifikasinya. Dia menggunakan rolling door. Oke, teman-teman semua, ini kita bisa lihat ya. Di sini ada rolling door. Biasanya nih si rolling door ini digunakan untuk kalau seandainya ruko, warung. Nah, ini rencana yang punya rumah juga area carport ini mau digunakan untuk tempat usaha ya, warung. Jadi carport ini bisa banyak fungsi, bisa garasi juga, garasi mobil juga, bisa buat jualan juga. Dan memang kenapa kita pakai rolling door? Dia lebih aman ya, fungsinya lebih aman karena dia tertutup. Nah,
Oke ya, sobat Kang Bangun semua bisa lihat ke area plafonnya di sini. Nah, ini sedang kita finishing sama ya, seperti sebelumnya menggunakan spesifikasi gypsum sama list gypsum. Terus teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini aktual pintu kalau seandainya belum dicat. Ini pintu meranti open, teman-teman bisa lihat finishingnya ya. Di sini ada tali air. Nah, ini namanya kayunya meranti open, jadinya nanti di dempul, dicatnya disemprot supaya finishingnya itu mengkilat. Oke, sobat Kang Bangun, kita ke dalam. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini ada A+ nih. Nah, ini tuh gunanya nih namanya kompon, gunanya untuk ngedempul plafon itu supaya finishingnya rapi ya. Jadi belahan-belahan plafon itu kita olesin pakai semen kompon ini supaya terlihat rapi. Oke, teman-teman. Ini itu dari pintu depan ya. Kalau kita lihat nih. Ini unik nih teman-teman, tangganya ini rumah lumayan tinggi ya, sama kayak rumah Bapak Edi kemarin juga tinggi, jadi kita nguruknya ini hampir 1 meter ya dari area existing awal sebelum kita renovasi. Ada tangga jadi di bawahnya, jadi terkesan rumah itu tinggi. Terus ada jendela juga di sini, jendelanya bukanya tuh jungkit ya. Nih teman-teman bisa lihat. Ini speknya juga aluminium. Nah, ini kita bisa lihat nih area dapur. Nih, ini kitchen setnya yang buat tim ngebangunrumah.com juga, teman-teman. Ya, di sini ada buat naruh piring, stainless ya. Terus ada tempat buat gas. Ini buat sendok, garpu. Ini buat naro-naro gelas segala macem ya. Nah, ini untuk pembuangannya tuh kita sudah sediakan ya lubangnya. Dimana biasanya kita menggunakan fleksibel ya supaya maintenance-nya enak ketika ada mangpet atau dan lain-lain. Terus teman-teman bisa lihat semua di sampingnya ini ada area mesin cuci, area ruang cuci, di mana nanti mesin cucinya ditaruh di sini, dan terus di sini ada mesin jet pump juga. Ini nanti akan kita tutup nih ya. Jadi mesin jet pump ini otomatis, mereknya ini Shimizu. Untuk keramik dindingnya sendiri ini sama, mereknya KIA, ukuran 2540 ya. Untuk lantainya motifnya juga sama, kotak-kotak ya. Ini untuk area dapur. Ini progres 90% teman-teman semua, jadi udah mau finishing. Nah, ini untuk kamar kedua ya, dimana ukurannya itu 2,5 kali 2,5, lumayan luas ya. Masih tahap finishing. Terus kita bisa lihat, nah ini untuk kamar utamanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi nih, tanah yang nggak sikul. Oh, ini di sini juga ada stop kontak AC ya. Oke, sobat Kang Bangun semua, kita mau naik ke atas, mau lihat kondisi plat betonnya seperti apa, posisi toren seperti apa. Yuk kita naik yuk untuk memastikan kondisi atas. Nah, enak ya naiknya tuh, tangganya juga ini dari Holo Galvanis teman-teman semua. Sobat Kang Bangun semua, sekarang kita lagi berada di atas ya. Nah, ini Sobat Kang Bangun bisa lihat nih ya. Ini itu beton ya, tebalnya 12 cm, di mana beton ini sudah siap naik lantai 2. Jadi rumah ini tuh rumah tumbuh, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di sini ada pembuangan ini untuk ke bawah, di mana ketika hujan turun, debitnya kencang, semuanya kita bagi ya. Ada 3 lubang, bisa dilihat 1, 2, 3. Nah, ini pun sudah di finishing 3 lapisan. Yang pertama itu plat beton, yang kedua itu sika, yang ketiganya aquaproof. Ya, ini bisa dilihat nih warnanya aquaproof. Nah, terus teman-teman bisa lihat nih. Ini itu list plank namanya. Nah, ini GRC, dimana dia
biasanya anti air ya. Nah ini belum di finishing juga, ini belum dicat karena masih proses finishing. Nah ini juga dinding sopi-sopi namanya. Jadi di atas bangunan balok, terus ada dinding untuk penahan atap. Nah ini di aquaproof juga ya. Oke teman-teman bisa lihat ini betonnya kalau kita injak ya. Ini nggak kedengeran ke bawah, dimana karena lapisannya itu yang pertama yang saya sampaikan tadi itu tebalnya 12 cm. Terus untuk besinya sendiri jaraknya 10 cm 2 trap ya. Jadi lumayan kuat. Oke teman-teman kita lihat di sini ada toren. Nah ini salah satu fungsi tangga monyet tadi untuk naik ke atas supaya buat nguras juga enak. Nah ini torennya ini warna hitam ya. Ini bisa lihat teman-teman semua. Nah ini instalasinya. Nah ini ada stop kontak di sini. Nanti kita rapikan kabel-kabelnya juga ya. Terus di sini ada mesin pendorong yang udah kita tutupin. Mereknya itu Washer. Ini otomatis ya. Ketika buka keran dia itu otomatis nyala. Terus di toren sendiri di sini ada radar. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Fungsi radar sendiri kalau sudah penuh air, pelampung ya, radar pelampung. Ketika penuh air dia mati sendiri mesin Shimizu yang di bawah tadi. Nah, kita bisa lihat ke samping juga nih. Ini dinding perbatasan rumah orang sudah kita finishing semua ya. Sudah kita aquaproof semua. Jadi sikunya teman-teman bisa lihat sikunya bangunan ya tuh lurus karena di sini rawan biasanya jadi masalah. Kenapa jarang kita perhatikan, biasanya kalau ngebangun rumah itu bocor ke tetangga segala macam, tapi di sini di tim ngebangunrumah.com kita sangat memperhatikan hal-hal yang sifatnya sederhana seperti ini tapi menjadi prioritas. Nah ini teman-teman bisa lihat gentengnya ya, kemiringannya ini kemiringan lebih dari 30 derajat. Kenapa menggunakan genteng beton yang gelombang, bukan yang flat? Karena yaitu yang saya sampaikan tadi, kemiringannya itu lebih dari 30 derajat. Ini genteng, mereknya Munir, namanya Elabana Tropical, yang pernah kita presentasikan di review bangunan sebelumnya. Ya, ini bisa lihat nih tuh, finishing tim kita itu tuh, baru selesai diaci, nanti dicat menggunakan aquaproof untuk knocknya. Nah kita lihat juga ke area sini. Nah teman-teman sampai ke finishing bawah kita perhatikan. Nah jadi saat air hujan jatuh ke genteng langsung buang ke beton, ke talang, dengan adanya pembuangan roof drain tadi yang 3 tadi dari pipa. Jadi semuanya itu benar-benar bagaimana caranya kita membangun rumah tapi bertahan sampai puluhan tahun ya, ini salah satunya. Hal-hal yang sifatnya sederhana tapi sangat-sangat dari tim ngebangunrumah.com itu saat pelaksanaan benar-benar kita perhatikan. Bisa dilihat ini spesifikasinya lumayan grade B ya. Kita nggak bilang kalau kualitasnya grade A, harganya grade B. Jadi kalau dari tim ngebangunrumah.com itu kita ngasih kualitas nomor 1, harganya nomor 2. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Inilah salah satu hasil dari tim ngebangunrumah.com di rumah Bapak Michael, dimana yang berlokasi di Pondok Gede. Secara kualitas juga seperti yang review-review kemarin, di sini ada perbedaan di mana posisi tanah itu tidak siku tapi miring ya. Tapi tim ngebangunrumah.com, perencanaan tim ngebangunrumah.com itu membuat rumah itu menjadi benar-benar tidak terlihat tidak siku. Nah itu, sobat Kang Bangun semua nggak usah ragu, langsung klik ngebangunrumah.com, langsung chat marketingnya ya. Hari ini cukup dari saya mereview rumah salah satu klien dari tim ngebangunrumah.com. Saya ucapkan terima kasih untuk sobat Kang Bangun semua yang terus nonton konten-konten kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Buat kalian, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya ya.